Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri di teman sebelahnya. Malam ini kita akan membahas 5 ajian sakti mandraguna yang berasal dari Indonesia. Setelah segmen Milor, mitologi horor. Oke, teoris ajian itu adalah sesuatu kekuatan dari seseorang untuk memperkuat dirinya dari manusia lainnya. Dan ajian itu juga bisa dibagi menjadi 2, ajian hitam atau ajian putih. Ajian hitam itu persyaratannya tidak logis atau tidak masuk akal, tidak manusiawi. Seperti menumbalkan, meminta tumbal atau bersekutu dengan jin. Sedangkan ajian putih itu sebaliknya dari ajian hitam, untuk menangkal ajian hitam agar memperkuat diri. Nah, yang pertama itu apa tuh? Yang pertama adalah ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang diambil dari bahasa Jawa, yang berarti waringin itu berarti pohon beringin, sungsang itu adalah terbalik. Jadi gambarnya itu pohon beringin terbalik yang akarnya ada di atas dan dahan-dahannya di bawah. Ajian Waringin Sungsang diperkenalkan atau dipopulerkan lah oleh Sunan Kalijaga. Efek ajian itu adalah mengambil kekuatan lawannya, adalah kekuatan jahat lawannya, untuk menghilangkannya, membuat dia lumpuh dan membuat dia tobat. Orang yang memiliki ajian Waringin Sungsang itu pasti dia pernah puasa mutih, syarat-syaratnya puasa dan membaca-baca kitab dan baca-baca doa. Berarti ajian itu ajian putih ya? Iya, ajian putih. Itu logonya Bukan logo, apa sih? Simbolnya ya berarti ya. Pohon beringin kebalik. Iya. Bagus juga tuh ya. Ya itu apa namanya? Kalau nggak salah Rara Santang itu punya ajian itu. Larang Santang. Ya, Rara Santang adiknya Gian Santang. Dia punya ajian Waringin Sungsang. Untuk mengambil kekuatan jahat dari musuh-musuhnya yang membuat musuh-musuhnya menjadi baik. Oke, tulis tadi yang pertama Waringin Sungsang. Yang kedua sekarang. Yang kedua pasti pada kenal kalian, sama anak-anak jalur tawuran pasti sering pakai, ada yang sering pakai. Namanya ilmu rawa rontek. Rawa rontek itu jika ilmunya sudah sempurna, syarat-syaratnya udah dipenuhi semua, penggunanya akan kebal, dibacok. Walaupun dia dipotong-potong, selagi badan dia menyentuh tanah, badan dia akan kembali menyatu. Tuh ya, kembali menyatu. Kalau dipotong gitu, dibacok. Lu tuh dimutilasi nih, tangan dipisahin kemana, selagi itu badannya nyentuh tanah, dia bakal kembali lagi nyatu. Makanya biasanya orang yang punya rawa rontek itu matinya itu kuburannya itu diangkat, jadi kuburannya nggak gantung. Kuburnya digantung. Kuburnya digantung atau salah satu bagian tubuhnya itu diumpetin, diplastikin, dimasukin box, dibuang. Berarti jangan sampai nyentuh tanah ya. Kalau nyentuh tanah berarti nyambung lagi. Iya. Terus pahlawan Indonesia juga si Pitung katanya memiliki kekuatan tersebut. Makanya kompeni Belanda susah membunuh Pitung. Kalau si Pitung sekarang lu tau nggak si Pitung itu mayatnya di mana-mana gitu. Si Pitung itu kan menurut cerita kan si Pitung itu diketahui kelemahannya sama temennya dicepuin. Dibilangin kelemahan si Pitung itu tubuhnya dilemparin telur. Terus hilang ilmu rawa ronteknya luntur. Ya. Berarti telur doang. Telur mentah. Telur ayam, telur bebek. Setiap ilmu kanuragan atau ilmu ajian itu pasti ada kelemahannya. Entah pantangan, entah benda, entah tempat, bisa aja. Tapi itu kalau telurnya telur ayam atau bebek? Telur ayam. Ya. Jadi dia badannya diikat terus sama tentara Belanda dilemparin telur baru ditembakin. Mati. Waduh. Terus itu masuk ke kategori ilmu apa namanya? Ajian putih apa ajian hitam? Tergantung penggunanya sih. Kalau itu kan bisa didapatkan dari 2 sisi. Kalau emang buat baik ya dia ngambilnya dari sisi baiknya. Kalau buat orang jahat yang buat ngebegal nih, pasti dia ngambilnya dari jin, dari apa-apa gitu, dari makhluk-makhluk yang benar lah. Oke, gua yang kedua tadi gua no komen. Sekarang yang ketiga apa tuh? Yang ketiga nama ajiannya Lembu Sekilan. Jika penggunanya menggunakan ajian tersebut, pengguna dapat bisa menghindar dari tembakan
tembakan peluru dari pistol segala macem, membuatnya dia cepat menghindar. Cepat menghindar. Iya. Gitu ya. Cara mendapatkan ajian tersebut adalah dengan puasa muti 30 hari, terus puasa makanan puasa makan minum doang, nggak makan nggak minum itu 3 hari, sama puasa putih air putih doang. Air putih doang 1 hari. Dan itu cuman peluru doang apa senjata tajam? Semua benda yang dilemparkan ke dia itu menghindar. Jadi yang karena cuma anginnya doang. Misalnya nih, lu ngelempar benda ke gua ya, terus yang kena cuma anginnya doang, bendanya enggak kena. Meleset. Itu dianya apa badannya yang menghindar gitu? Apa gimana tuh? Pokoknya mah menurut gua ya, tadi kan penggambaran yang gua baca ya. Iya. Jadi dia misalnya bendanya lu lempar ke gua ya. Anginnya kena, angin lemparannya. Angin kena ke gua, tapi bendanya meleset lewat di belakang gua. Ya itu refleks badannya apa menurut gua kayak bendanya itu loncat gini nih, misalnya. Kayak kita diam sini nih. Kita ngelempar, gitu ya. Iya, gitu kayak meloncat. Tapi anginnya kena, tapi bendanya ada lewat. Enggak tembus, enggak kena. Berarti ada tamengnya di situ ya. Keren gua ini toh, dia lempar pakai batu, kita menghindar gitu ya. Ini itu mah refleks. Ya kan sama aja mungkin. Gocekan kiper itu. Anjay. Kiper bukan gocek, itu tangkap. Oh iya. Udah waktu. Oke, turis. Tadi yang ketiga adalah lembu sekilan. Kalau menurut gua lembu sekilan itu boleh kita dipakai, tapi asalkan jangan dipergunakan oleh orang jahat. Buat yang jahat. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu galak ngampar atau galang ngampar. Galang ngampar itu artinya galang itu petir, ngampar itu menyambar. Jadi ajian petir menyambar. Petir yang menyambar. Kenapa dinamain ajian petir menyambar? Karena konon katanya jika ilmunya udah sempurna, udah lengkap semua, sekali pukul kalian bisa musuhnya bakal merasakan sakit seperti disambar petir. Waduh. Dan konon katanya ajian galang ngampar itu dimiliki Patih Gajah Mada. Makanya katanya Patih Gajah Mada itu GGWP. Good play. No suren. Sekali tonjok langsung tepar ya. Oh, itu gua ingat tuh sama satu film anime. Anime apa? One Punch Man bukan? Iya, kayak One Punch Man, tapi dia lebih gege lagi. Khas Indonesia. Bayangin aja. Lu punya ilmu galang ngampar, lawan satu pasukan, tinggal 1 kali tonjok, suren aja boy. Bagus tuh ya. Tapi itu dipergunakan oleh orang-orang yang baik ya. Terus syaratnya itu sangat sulit, dia tergolong ilmu yang jarang sekali orang punya, karena ilmu tersebut memiliki syarat-syarat dan ketentuan khusus. Gua kurang tahu syarat-syaratnya seperti apa. Tapi pasti karena ilmunya itu dimiliki Patih Gajah Mada, pasti ilmunya tergolong ilmu yang tinggi dan ilmu yang berbahaya, dan pasti memiliki risiko yang tinggi. Syaratnya juga lebih susah syaratnya ya. Susah. Enggak seperti ilmu yang dasar yang sebelumnya. Bagus itu ya, sekali tonjok langsung kenok. Buat zaman dulu buat berperang ya bagus, tapi buat zaman sekarang nanti anak-anak ribut pakai ilmu kayak gitu, kagak ada rumah sakit boy, langsung lewat ke kuburan. Boleh kita direkomendasi. Yang pertama teknik kebal, rontek. Yang kedua sekali tonjok ya, di combo. Yang ketiga lembu sekilan bisa menghindar. Jadi GGWP udah 9 semua itu. Udah sekali tonjok tewas. Nggak mati dibacokin. Terus kalau dilempar senjata tajam atau ditembak bisa menghindar. Kagak mati tuh, udah melawan takdir, udah melebihi batas. Oke, terus kita di penghujung akhir acara. Dan gua yang tadi galak ngampar ya. Galak ngampar. Itu sekali tonjok boleh juga tuh kalau dipakai buat anak-anak zaman sekarang. Tapi gua sedikit revisi. Kenapa? Itu ada mantranya itu. Ini mantranya yang asal ya. Tapi emang ada mantranya, tapi gua nggak tahu nih. Sing udah ini. Cing. Nanti tolong editin ya, editor. Aja gitu. Boleh. Berarti sekarang yang kelima yang terakhir ya. Apa tuh? Yang kelima itu adalah ajian lari cepat. Zaman dahulu kala kan nanti transportasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu jarang ya. Orang-orang rata-rata memakai delman, kuda atau beca. Belum ada, jarang-jarang ada motor, mobil. Terus orang-orang untuk pergi ke ibu kota itu jauh, misalnya dari Malang atau dari Surabaya pengen ke Jakarta itu jauh.
Terus Gua pernah dapat cerita ya dari apa namanya almarhum bapak gua. Gua dapat cerita dari dia, terus kakek buyut gua itu punya ilmu kayak gitu. Lebih cepat. Bukan gua pamer ya, tapi ini cuma sharing aja. ya, terus Dia jalan dari apa namanya kampung halaman gua Malang Batu sampai ke Jakarta cuma memakan waktu 3 hari. itu lari jalan. Nggak tahu jalan atau lari. Bayangkan kita dari Jakarta ke Malang aja naik kereta itu 1 hari, Satu hari, satu iya. malam. Dia cuma 3 hari jalan kaki ke Jakarta. Bener gak itu? Ya benar ya. Gua nggak tahu, kurang tahu benar atau tidak, tapi kan namanya diceritakan orang tua, kita harus percaya kan. Iya. Ya. Ini boleh juga tuh ya lari. Terus banyak orang juga yang berkata, menurut gua sangat logis sih orang zaman dulu bisa jalan-jalan cepat. Gak mungkin kan orang Iya dari sih. Sumatera Dari Sumatera pengen ke Jawa atau ke mana naik mobil, karena kan belum ada mobil. Tapi banyak orang yang leluhurnya dari bangsa, misalnya orangnya udah tinggal di Jawa Bangsa lama, kerajaan. dari Jawa lama, tapi dia aslinya dari Sumatera. Iya. Dari zaman dulu dia udah tinggal di Jawa, sedangkan zaman dulu belum ada kendaraan. Tapi bisa aja delman ada. Nah, tapi nggak mungkin kan naik Iya, iya. delman dari Sumatera ke Jakarta naik delman. Iya sih. Mungkin kan? tapi itu yang lari cepat ya. Ya kayak lari cepat gitu sejenis. Pokoknya Gua kayak pernah lihat filmnya The Flash bukan? ya mirip kalau The menurut Flash. teori kayak The Flash, tapi dia ini percaya nggak percaya, Iya. dia satu langkahnya dia itu mungkin kayak kita itu 10 meter, atau satu langkahnya dia mungkin 100 meter. Oh. Ya percaya nggak percaya ya gimana ya, namanya ilmu gaib apalagi Gaib, kayak ilmu gitu. hitam. Semakin nanti canggihnya dunia Teknologi. ini, semakin mahirnya teknologi atau yang memanjakan kita, ilmu Iya. seperti itu makin hilang. Mungkin hilang sih. Sekarang percuma aja kita punya ilmu lari cepat, kita bisa Kenapa? naik kereta, capek-capek mengeluarkan kanuragan, kita mendingan main HP terus naik kereta nyampe tempat tujuan. Tapi kan perlu nggak perlu ngeluarin itu, langsung kita ada di mana. Udah capek tenaga, capek ngomong. Subscribe yang nggak ada yang subscribe, viewersnya Turun. Udah lah, kita balik aja yuk ke rumah. Terus dari kakek lu berarti itu dapat dari mana itu ilmunya? Gua kurang Punya tahu. mantranya apa gimana? Gua kurang tahu. Kurang tahu juga ya? Yang gua dapat ceritanya ya cuma gitu. Gitu doang ya. Ya, Boleh juga tuh ya, tapi kalau zaman dulu mah lu jalan berapa menit juga udah sampai mana kali? ya lumayan sih ya kalau lumayan lah. kalau zaman dulu mah Lumayan, sangat lari. berguna. Berguna. Gua pikir. Tapi kalau zaman sekarang bayangin, gua misalnya pengen pulang kampung ya ke Malang dari Jakarta. Kalau gua Klik HP, kalau gua tiket. pakai ilmu kayak gitu, mantra-mantra dulu 2 hari 2 malam. Zaman sekarang buka HP. Tapi buka aplikasi, pesan, bayar, langsung jalan Langsung jalan. ke apa, terminal, kalau Terminal. nggak ke stasiun. Stasiun. Nunggu kereta, duduk manis sampai tempat tujuan, nggak perlu langsung deh kita pergi dari, tetap aja capek. tapi kalau ilmu gitu juga bisa dipertontonkan tuh, kita bisa dapat uang juga. Namanya ilmu seperti itu, Iya sih. namanya ilmu ajian atau Ajian. ilmu gaib itu tidak boleh dipamerkan. Tidak boleh. Itu maksudnya Iya sih. ria, Heeh. pamer. Ajian itu Tapi kalau misalkan itu si limbat itu limbat itu ajian apa gimana? limbat tuh? itu magic. Magic ya? Bedakan ajian itu, iya. ajian itu ilmu yang tidak semua orang punya, dan nantinya hanya beberapa orang dengan ada syaratnya segala macam. Kalau magic itu sebenarnya semua orang bisa, asal kita tahu triknya dan cara-caranya. Betul juga sih. Magic. Tapi kan ya kalau magic kayak Damian itu kartu itu boleh magic namanya. Kalau si limbat itu kan enggak ada masuk akalnya juga. Ya, misal kayak magicnya. gua sedikit. Berarti itu ada dengan bersekutu-bersekutunya gitu Enggak, ya. gua sedikit Enggak, bongkar ya apa namanya yang di limbat. Yang limbat katanya dimasak. Ini Sebenarnya itu apa namanya, di dalam panci itu ada rongga khusus yang biar apinya nggak kena ke situ, nggak kena rongga limbat. Jadi apinya kalau langsung kena ke limbat, tapi itu ada penyangganya lagi, jadi nggak panas. Jadi harusnya cuma panas. Mendidih itu cuma pakai kayak gas. Biar kata mendidih. Biar kata mendidih. Iya betul ya. Kayak gini nih, tengahnya ada lagi bolong situ ya. Iya. Sini nih. Biar itu, jadi apa namanya, misalnya di sini api masuk sini, terus di sini ada batasan lagi, jadi nggak panas. Emang gitu ya? Iya, bisa gitu. Tapi kalau yang ini gue pernah lihat si limbat pakai lidahnya, kalau pakai rambutnya itu narik ini itu bulldozer. Ya namanya itu kan banyak, bukan limbat doang. Lu ada kakek. Enggak, itu dapat ilmunya kalau misalkan. Ya itu mungkin dia berlatih fisik, terus dia pakai sampo metal, jadi rambutnya kuat. Jadi duta sampah dong. Jadi itu sampo lain. Duta sampah lain.
Udah berarti gitu aja. Ya gitu aja. Oke guys, videonya begitu saja. Kalau kalian suka video-video kayak gini, like and subscribe karena kita Anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.